Assalamualaikum teman-teman yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat ya. Alhamdulillah, sekarang teman-teman sudah memasuki tahun ajaran baru. Dan teman-teman sudah naik ke kelas 2. Hari ini kita akan belajar matematika. Meskipun belajarnya masih dengan daring, tapi tetap semangat ya. Dengan materi menentukan lambang bilangan berdasarkan nilai tempat. Are you ready? Sebelumnya kita membaca bersama dulu ya teman-teman. Aisyah adalah anak yang rajin belajar. Dia mempunyai banyak koleksi buku tersusun rapi di rak buku. Berapa banyak buku Aisyah? Bagaimana cara menghitungnya? Aisyah bersama Yusuf mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, Aisyah dan Yusuf sudah mengelompokkan bahwa satu kelompok ini banyaknya berisi 10 buku atau 10. Berarti di sini ada 5 kelompok buku. Kita hitung ya, 10, 20, 30, 40, 50. Jadi 50-an sama dengan 50 buku. Ditambah 7 satuan. Jadi hasilnya 57. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Masih ingat ya teman-teman, jika satu kelompok ini berisi 10 buku atau disebut 10-an. Kira-kira jumlahnya berapa ya? Kita hitung bersama. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ternyata buku dalam rak Aisyah berjumlah 100 buku atau 10-an. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Nah, sekarang kita lihat di sini ada gambar satu kubus kecil. Berarti ini disebut satu kubus satuan. Sedangkan di sini ada kubus satuan yang ditumpuk menjadi panjang seperti ini. Nah, kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Nah, gambar ini teman-teman adalah 10 kubus satuan yang disusun menjadi satu, sehingga disebut satu kubus puluhan. Sekarang, gambar yang kedua. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Kita hitung ya, masih ingat? Jika satu kubus puluhan berarti nilainya 10. Kita hitung bersama. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi 10 kubus puluhan sama dengan 1 kubus ratusan. Gambar yang terakhir. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Nah, jadi ini disebut 1 kubus ratusan yang berjumlah 100 kubus satuan. Jadi 100 kubus satuan yang kecil-kecil disusun menjadi satu seperti ini dan disebut satu kubus ratusan. Jadi jika teman-teman nanti menjumpai gambar seperti ini, berarti nilainya satu kubus ratusan atau 100 kubus satuan. Sekarang kita mencoba latihan ya, adalah contoh soalnya. Masih ingat? Jika gambar seperti ini nilainya berapa? Pintar sekali. Nilainya 100. Ditambah
Ada berapa ini kubus puluhannya? Kita hitung. Masih ingat ya? 1 kubus puluhan bernilai 10. Kita hitung 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ada 70. Ditambah berapa kubus satuannya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kubus satuan. Sekarang kita hitung 100 ditambah 70. Berapa? 170 ditambah 8. Jawabannya 178. Banyaknya kubus ada 178. Dibaca. Nah, yang dibaca berarti teman-teman harus menuliskan hurufnya. Tapi menulisnya harus tepat ya teman-teman. Tidak boleh 178 itu tidak tepat. Jadi menulisnya harus 178. Contoh soal yang kedua. Masih ingat? Jika ada gambar kubus seperti ini nilainya 100. Ditambah berapa kubus puluhannya kita hitung. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ada 70 kubus puluhan. Ditambah 1 kubus satuan. Berarti jumlahnya berapa teman-teman? 100 ditambah 70, 170. Ditambah 1, 171. Banyaknya kubus ada 171. Dibaca, ditulis lagi ya menggunakan huruf 171. Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Di sini ada angka 238. Kira-kira bagaimana ya cara membaca lambang bilangan tersebut? Cara membacanya 238. Nomor 2, ada angka 572. Cara membacanya adalah 572. Yang ketiga ada angka 860. Kira-kira bagaimana ya membacanya? 860. Sekarang kebalikannya, kita akan belajar menulis bilangan. Di sini ada kalimat 361. Kira-kira angkanya berapa ya? Ya, pintar sekali. 361. Yang kedua, ada 523. Angka yang tepat adalah 523. Yang ketiga, 740. Cara menulisnya adalah 740. Nah, setelah Yusuf pulang dari Aisyah dan belajar tentang nama bilangan dan lambang bilangan, terdengar suara azan. Yusuf pun bergegas untuk sholat. Yusuf sangat senang, masjid di kampungnya penuh jamaahnya. Selesai sholat, Yusuf menyanyikan lagu Lihat Masjidku. Lihat masjidku penuh dengan umat, ada muslimin dan ada muslimat. Setiap hari mengerjakan sholat agar selamat dunia akhirat. Lihat masjidku penuh dengan umat, ada muslimin dan ada muslimat. Setiap hari mengerjakan sholat agar selamat
mendengarkan Yusuf menyanyi, coba teman-teman menirukan lagu yang Yusuf nyanyikan. Kemudian, kerjakan tugas yang ada di worksheet. Semangat belajar! Ya teman-teman, pembelajaran hari ini tetap semangat, tetap jaga kesehatan, meskipun harus tetap di rumah. Pokoknya teman-teman harus tetap semangat. Demikian Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.